Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في آية أخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من سأل الله الجنة 3 مرات فقالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات فقالت النار اللهم ادخله الجنة. Barang siapa yang memohon kepada Allah, barang siapa yang meminta berdoa kepada Allah, dianugerahkan surga sebanyak 3 kali minimal dalam sehari semalam. Maka surga adalah makhluk Allah yang berdoa kepada Allah, membalas setiap doa-doa kita. Surga berkata, ya Allah, masukkanlah hamba-Mu yang ini ke dalam surga. Wa man istajara minan nari 3 marrat. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang Allah anugerahkan kesempatan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 marratin, sebanyak 3 kali minimal per hari, faqalatin nar, maka neraka juga berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Kata neraka, ya Allah, jauhkan hamba-Mu yang ini Allah dari neraka. Kenapa? Karena setiap hari telah memohon agar dijauhkan dari neraka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, namanya Masjid Darussalam. Baru lahir. Nanti 7 hari baru ada. Makanya tadi bingung ini majelis ta'lim. Karena belum aktifah, jadi tak tulis saja Masjid Darussalam. Yang insyaallah Allah anugerahkan cinta kepada kita semuanya, karena hidup tanpa cinta gimana? Hidup tanpa cinta karena tanpa cinta manusia tidak akan pernah hidup. Kenapa kita bisa hidup? Karena cinta. Apa tandanya? Bayangkan Bunda, kalau kemudian Allah cabut cinta dari kita, kita punya anak, kira-kira anak dikasih makan apa tidak? Tidak. Makanya kemudian tanpa cinta kita tidak akan hidup. Para jemaah rahmatullah, alhamdulillah, sebuah karunia yang sangat indah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini, bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam nuansa yang insyaallah sangat indah di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid. Makanya Nabi mengatakan ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ahabbul bilad, tempat yang paling dicinta oleh Allah itu adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah para pasar-pasarnya. Makanya jangan sering ke pasar, cukup COD aja. Kenapa? Karena kalau ke pasar Bunda, subhanallah, pasti tujuan yang mau dibeli itu lebih banyak merambatnya. Saya barusan ke pasar Minggu di dekat rumah itu, karena antar mencari makan. Yang dicari makan dapat pecel 1, sisanya nih
esnya 3, kemudian bajirolnya 1, kerupuknya 1, ini merambatnya sampai ke baju juga. Makanya banyak wanita-wanita itu yang senang bohong. Benar, istri itu senang bohong banyak. Apa kata istri? Ya, ke pasarnya kan lihat-lihat. Nyampe di sana apa ya? Beli kan? Bohong? Bohong. Padahal kata Nabi apa? Engkau akan dibangunkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun dalam kondisi bercanda. Contoh kayak gini, kita ini kadang sering bohong tapi bercanda. Kita datang bertamu ke rumah orang. Apa basa-basinya tamu? Ibu, gak usah repot-repot, Bu. Apa jawabannya? Nah, jawabannya tuan rumah. Gak repot, gak repot, bener gak repot. Itu bohong padahal. Itu gak boleh jawaban itu berbohong. Terus gimana? Gak apa-apa, Bu, saya senang dengan datang. Jadi artinya saya direpotkan karena kedatangan jadinya saya gak apa-apa. Tapi kalau kata enggak repot, itu bohong. Walaupun niatannya bercanda, tapi kalau ada unsur kebohongan, itu adalah perkara yang tidak dicinta oleh Allah. Maka dirubah sederhana itu dirubah gimana? Gak apa-apa. Saya senang jadinya kesini, tapi saya sering-sering. Baik, alhamdulillah di pengantar saja kajian perdana di Masjid Darussalam karena masih belum akikah juga, jadi nanti silahkan cari nama. Kalau sudah ketemu akikah, insyaallah berjalan di majlis. Baik, kita akan bahas sedikit pengantar pertemuan singkat ini karena pengennya itu yang nuansa berbeda. Artinya kita pengen nanti lebih ke komunikatif, yang menanyakan langsung bertanya. Kita lebih penekanan bagaimana satu pemahaman kalau bisa langsung kita praktekkan. Belajar dari seorang tokoh dulu pendiri Muhammadiyah. Siapa? Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu dulu ketika mendirikan Muhammadiyah yang dibahas itu hanya surah Al-Maun saja. Al-Maun terus sampai murid-muridnya itu jenuh Al-Maun aja baik guru, apa gak ada surat yang lain? Singkat jawaban beliau. Kita sudah belajar Al-Maun, apa kemudian aplikasi dari surah Al-Maun ini? Ya gak ada guru. Ya sudah, gak usah nambah. Gimana caranya? Wayang naun dan mabahnya semua murid-murid keluar mencari anak-anak yang kelaparan, anak-anak yang tidak pakai baju, dimandikan, dibawa ke masjid, diajari di situ. Dari situlah kemudian Muhammadiyah mulai berkembang. Makanya kemudian Muhammadiyah dakwahnya lebih penekanan ke pendidikan sama ke kesehatan. Karena memang dulu program awalnya seperti itu. Kalau Nahdlatul Ulama program dakwahnya ke pondok pesantren sama ke kitab, ngarang kitab. Makanya paling banyak kitab-kitab itu digarap oleh orang NU. Pondok-pondok besar, pondok pesantren besar milik NU. Sedangkan universitas besar milik Muhammadiyah. Jadi terbagi sudah. Kenapa? Karena metode cara dakwah yang berbeda. Kenapa kok berbeda? Ahmad Dahlan pulang dari Makkah itu langsung ke Jogja, Sleman, yang terkenal dengan kota pendidikan dan di situ juga terkenal dengan kota yang maju. Sedangkan Hasyim Asy'ari turun kemudian pulang ke kampung namanya Jombang. Di situ dulu tempatnya para preman hidup, maka disitulah terjadi perbedaan dalam pandangan berdakwahnya. Muhammadiyah akhirnya lewat pendidikan. Karena dulu Ahmad Dahlan ngajar di sekolah. Sedangkan Hasyim Asy'ari itu lewat sorokan. Sorokan itu kayak apa sorokan? Kita waktu satu baca kitab, gurunya yang lain nyimak. Itu sorokan, itu programnya NU. Padahal Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan itu satu nasab, satu guru, satu ilmu, hanya beda cara. Lahir dari siapa? Ketemunya nanti di mana? Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari ketemu di mana? Bukan
asap itu nyambung ke mana? Nyambung ke siapa? Kakek. Nyambung ke bapaknya. Nyambung itu nanti istilahnya nyambung ke Syekh Jumadil Kubro. Pernah dengar kata Syekh Jumadil Kubro? Itu cucu Nabi yang ke-18. Ya, siapa tahu jaringan, coba dihitung barangkali cucu Nabi, takut gak diakui di sana. Nah, ini cucu yang ke-18. Jadi kan kalau pengen tahu nanti ke mana itu ya? Ponorogo kalau nggak salah, di situ ada makamnya. Ada makam Syekh Jumadil Kubro, itu cucu yang ke-18. Dari Syekh Jumadil Kubro lahir dua tokoh di Indonesia, ada namanya Maulana Ishaq sama Maulana Ibrahim yang menjadi Sunan Ampel. Maulana Ishaq Sunan mana? Lupa. Dari Maulana Ishaq inilah kemudian lahir ada namanya Hasyim Asy'ari, ada namanya Ahmad Dahlan. Kemudian lahir dua tokoh ini belajar mondok bareng. Mondoknya di mana? Madura. Syekhana Khalid Bangkalan. Belajar di situ. Setelah belajar dari situ pulang kemudian ke Semarang. Dari Semarang berangkat ke Mekah belajar. Setelah dari Mekah pulang membentuk ada NU, ada Muhammadiyah. Jadi para jamaah rahmati Allah, hari ini kita akan bahas kenapa mencari ridho Allah. Berangkat dari satu firman Allah di surah Az-Zariyat ayat yang ke-50 sama surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah berfirman di ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah. Maka kalau ada di antara jin sama manusia yang tidak mengabdi, maka sama Allah diserupakan seperti hewan. Contoh, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Orang yang tujuannya hanya dunia sedang pernah ibadah, itu seperti dengan siapa? Dengan hewan. Kenapa? Allah katakan di Al-Quran surah Al-A'raf, Allah katakan di ayat itu dikatakan, wa laqad dhara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Dan sungguh kami, kata Allah, telah menyediakan calon-calon penghuni neraka jahanam itu kebanyakan minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kenapa kira-kira? Apa sebabnya manusia sama jin masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya sudah mati. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mata tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walau adanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinga tidak dipakai juga untuk mendengar kalimat-kalimat Allah dan kebesaran Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, orang yang seperti ini seperti binatang. Ternyata manusia sama binatang itu balhum Allah, kadang manusia jauh lebih dahsyat daripada binatang. Di mana letak dahsyatnya manusia daripada binatang? Kita ambil satu contoh nafsu saja. Kalau kita lihat seekor ular, ular itu akan makan hanya di ketika lapar. Kalau sudah dapat makanan penuh perutnya, puasa. Berapa lama biasanya puasa? 1 bulan atau 40 hari. Tidak makan lagi. Walaupun habis makan ini kasih makanan yang lebih enak, kasih gorengan, kasih bakso, kasih apa? Mie ceker, sedikit pun tidak akan tertarik.
Itu ular. Kemudian ular itu hanya akan kawin di musim kawin saja. Selesai musim kawin, walaupun ada ular kewajib lewat di depannya, benar, tertarik kan? Enggak. Bayangkan kalau manusia, mohon maaf, bakso masuk, bakwan masuk, bakpao masuk, bakmi masuk, kemudian ada tetangga baksri masuk. Dan benar dahsyatnya manusia itu ulai akan anak dan ada kata jauh lebih dahsyat daripada binatang. Kenapa? Binatang itu hanya naluri yang mengatakan mereka berbuat begitu. Sedangkan manusia sudah punya otak, manusia sudah punya akal, manusia sudah punya hati. Tapi ketika ini tertutup, maka mereka jauh lebih dahsyat daripada binatang. Benar. Makanya kemudian Allah ingatkan kita, Allah ciptakan kita manusia tujuannya untuk mengabdi. Maka kalau keluar dari mengabdi, kita taruhannya jauh lebih dahsyat daripada binatang. Di surah yang lain Allah serupakan sama, bahkan jauh lebih kasar daripada. Kalau jenengan lihat dibuka di surah Al-A'raf kalau nggak salah, ayat yang ke-176. Sering hafal? 176. Di situ ada kisah namanya Bal'am bin Bawra. Pernah dengar kata Bal'am bin Bawra? Dulu itu orangnya soleh di zamannya Nabi Musa. Saking solehnya semua doa-doanya mustajabah. Allah ya. Sama Allah diuji dengan apa? Harta. Lebih condong kepada harta, maka kata Allah diumpamakan seperti apa? Famataluhu kamatalil kalbi. Orang yang seperti itu diumpamakan seperti seekor anjing. Anjing itu hanya akan taat pada Tuhannya. Manusia kalau sudah menuhankan manusia, maka dia akan taat kepada manusia. Ambil contoh ini. Yang dicontohkan kiai, ulama. Tolonglah kiai, hukum ini masuk haram sih. Cuma haram lah, makruh dikit-dikit gak bobo, makruh. Ya. Makruh itu haram, makruh itu sudah. Setelah makruh, dicari dalilnya. Istiqlal dalil di opo cek haram, cek kelihatan apa? Makruh dikit lagi. Cari. Setelah dalil ketemu, celahnya di sini. Oh benar ini tidak haram apa? Ini makruh. Wes, kayak itu nanti lebih tebal. Jangan makruh ya, kurang afdal apa? Halal, kasih. Maka kemudian perumpamaan yang seperti ini, maka ibadah seperti anjing. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Tujuan Allah menciptakan kita beribadah, maka niatkan 24 jam beribadah, dan itu semuanya beribadah. Islam itu subhanallah, makan ibadah mana? Makan ibadah? Ibadah. Syaratnya gimana agar makan jadi ibadah? Pertama, pastikan dulu makanannya halal. Ini syarat pertama. Makanya kalau ragu-ragu jangan dimakan. Makanya halal haram jelas ya. Kalau haram itu ada dua. Ada haram namanya haram aini, ada haram namanya haram sababi. Jadi sedikit pastikan dulu biar makan kita menjadi halal. Pastikan dulu satu apa? Pastikan satu halal. Apa yang halal? Semua perkara urusan dunia hukum dasarnya adalah halal. Kemudian hati-hati dengan apa yang haram. Haram ada berapa? Dua. Satu haram aini, jenisnya. Yang kedua haram sababi, sebab mendapatkan makanan menjadi haram. Kalau aini jelas Al-Quran hanya mengatakan
Bismillah sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Ketika sudah selesai, kemudian kepala dipakai untuk sesajen, larung lauk, atau mungkin apa? Yes, ibu dipahami. Maka dagingnya menjadi haram. Ini dan haram dalam Al-Quran. Maka kalau kita biar bernilai ibadah dalam setiap aktivitas kita, makan dari ibadah pastikan yang dimakan itu halal. Kalau sebab ini ibadah nanti, sebab terutama sebab terkait dengan masalah apa? Seperti cara menjadi riba yang paling banyak. Salah cara menjadi riba. Jadi apa? Pastikan makan itu halal. Yang kedua, sebelum makan ucapkan basmalah apa tasbih? Basmalah. Gimana basmalah? Yang benar itu tasbih. Cukup sambillah bismillah. Selesai. Kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim itu salah. Itu menyelisih sunnah. Karena Nabi kalau mau makan hanya dengan tasmiyah. Bismillah beda. Perhatikan, ada namanya basmalah. Ada namanya basmalah. Contoh gini kalau basmalah. Monggo ibu-ibu kajian kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada kalimat namanya tasmiyah. Tasmiyah ini salah satunya ketika wudu. Jadi kan wudu pertama kali apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim apa bismillah? Bismillah. Bismillah. Karena perintahnya apa? La wudu'a liman lam yuzkurismallah. Tidak sempurna wudu seseorang yang dalam wudu tidak diawali dengan tasmiyah. Cukup bismillah. Yang kedua, kapan kita mengucapkan bismillah tasmiyah? Ketika mau makan, minum, sama tasmiyah. Ini biar bernilai ibadah itu baru satu. Masih satu konsep namanya makan. Pastikan dulu halal. Yang kedua kemudian makan sebelumnya mengucapkan kalimat tasmiyah. Maka diubah, mau makan jangan basmalah tapi bismillah. Mau wudu cuci tangan bismillah. Atau enggak boleh bismillahirrahmanirrahim? Boleh, cuma menyelisihi sunnah. Karena Nabi mengajarkan tasmiyah bukan basmalah. Kalau basmalah ini kalau jadinya lagi kumpul, kemudian ada kalimat ibu monggo majelis perasaan ini kita awali dengan basmalah. Karena jadinya langsung tak berasa dosa. Kalau langsung kayak begitu, jadinya pergi. Jadinya yang dirasani pasti kayak mana? Sok suci, pengen modal itu bersih. Maka kalimat yang dipakai biar gak menyinggung dan insya Allah bubar itu. Bubar, apalagi kemudian tambahin ibu majelis perasaan ini kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bubar enggak? Bubar, tersinggung? Enggak, kenapa? Karena kalimatnya mengandung unsur berpura, tapi pada kenyataannya benar. Jadi pastikan makan ibadah halal bismillah. Kemudian yang ketiga Pak, pakai kul biyamini, makan pakai tangan kanan. Nah itu sunnah. Maka saja usapan masuk menjadi daging dipakai beribadah, maka nanti kemudian bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidur, ibadah apa tidak? Ibadah tidur. Makanya kemudian perbanyak tidur. Nanti kemudian coba lagi bu, makan kembali makan sebentar. Terus gimana agar sempurna nilai ibadahnya? Bahkan makan menjadi sarana Allah menghapus dosa. Yang penting habis makan ucapkan doa. Alhamdulillah
alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa kata Rasulullah di hadis Muslim itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dirubah. Alhamdulillah Allah mana wasaqana. Hadis apa? Hadis mereka Ustaz. Apa yang mereka? Dalam konteks hadisnya begitu. Nabi mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Hadis ini ditutup dengan kalimat tiga apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau wasaqana wa ja'alna enggak ada kalimat yang aku ampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau kalimat itu Allah ampuni, mulai hari ini perbanyak makan agar dosa-dosa di tubuh kita semakin habis. Tapi wis hafal mulai Perdana, Pak. Alhamdulillahilladzi, saya tulis ya. Nih, nanti saya tampilkan di layar bawah ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi alhamdulillah hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Nanti saya set di grup tetangga. Contoh, alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang at'amani, telah memberikan aku makanan ini. Jadi di atas meja ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi, dan memberikan rezeki ini kepadaku min ghairi haulin minni, dari tanpa kekuatan dariku, wala quwwah, dan tanpa daya upaya, tanpa daya dan tanpa kekuatan. Apa hadis ini ditutup? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosa telah lalu. Habis makan dengan pakai ini, nanti makan lagi pakai ini, semakin banyak makan dosanya makin diampuni dan makin habis. Jangan takut banyak makan. Yang khawatir tentang masa kegemukan, nanti ketika bangkit dari kubur, kita pasti akan menjadi wanita yang seksi, akan menjadi laki-laki yang diinginkan. Daripada rumah, saya tadi ke pasar minggu di sana, saya baru tahu ternyata buahnya yang ibu itu. Ya saya usia itu. Mohon maaf, gak ada yang naksir. Terus bodoh langsung apa? Mohon maaf, di jalan itu. Di tengah jalan itu, di tengah pasar di. Jadi kalau begitu nanti setiap minggu di Singosari. Segini, dilihat terus gak enak. Kenapa? Terus pakai kos obat, kemudian pakai obat, kan lurus itu. Terus gak ada. Yes, bos harus begitu. Kenapa? Cukuplah kalau pengen olahraga seorang wanita dan usah menampakkan aurat. Kenapa? Tujuannya sehat, tapi caranya yang salah. Makanya
Ya Rasul, kata sahabat orang miskin, dah kalau itu lebih lucu, orang kaya lebih dulu mendahului kami dalam urusan pahala. Kenapa? Hum yusallun kama nusalli. Orang kaya ya sholat, awak dia sholat, bodoh ya Rasul sama pahalanya. Wa yasumun, orang kaya puasa, kama nasum. Orang miskin juga puasa sama ya Rasul. Ini yang menjadikan perbedaan apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan rezeki yang mereka miliki. Iya ya, orang kaya lebih apa? Banyak pahala. Nabi kasih solusi. Wis, pandangnya, ini amanatnya orang miskin. Kata Nabi benar. Maka yang dulu yang sudah-sudah tahu semuanya. Kata Nabi, wis ini. Kata Rasulullah, awal kalau Allah lakum atau sedekah, bukankah Allah telah menjadikan semua aktivitas yang bernilai sedekah? Apa ya Rasul? Fa'inna likullitas bihatin sedekah, tasbihu sedekah, tahlilatin sedekah, tahmidatin sedekah, amru bil ma'ruf sedekah, nahyu 'anil munkar, cegah kemungkaran itu sedekah. Bahkan kata Nabi, wa fi budni ahadikum sedekah. Engkau datang kepada istrimu yang sah, itu sedekah. Maka yang paling banyak anak itu orang yang paling banyak anak orang kaya orang miskin. Yang paling banyak anak miskin atau sugih? Miskin. Kenapa miskin banyak anak? Sedekah. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ada putus yang betul Nabi Rasul. Ya Rasul, masuk kami meletakkan syahwat kami sebagai kebutuhan mendatangkan pahala. Jawab Nabi, coba syahwatmu engkau letakkan di rumah tetangga. Artinya bukan rumah tetangga. Di tempat yang haram apakah berdosa? Berdosa ya Rasul. Maka ketika diletakkan di tempat yang halal, yo sedekah. Makanya itu sedekah bapak kita banyak. Siapa yang saudara paling banyak di sini? 12. Oh, subhanallah. Berarti produk apa? Sedekah. Produk sedekah itu biasanya itu ya. Ada yang paling banyak? Banyak. Orang-orang dulu itu rata-rata belasan, padahal dulu kalau PNS kalau ini yang hidup ini. Saudara saya itu 7. Cuma apa? 1, 2, 3 itu meninggal ketika masih kecil. 1, 2, 3. Kemudian 5 laki, 2 perempuan. Yang 5 tinggal 1. Doakan kali siji. Maka saya pulang tidak punya saudara laki. Bapak ada saudara laki 5 saudara ada semua, tinggal 2 perempuan. Jadi apa? Ternyata sederhana. Saudara kata Nabi, tidur mendatangi istri yang saya itu saudara itu baru 1 istri. Bayangkan kalau kemudian ingin banyak, bukan ingin banyak saudara. Contoh ya, sanadnya nyambung bener ya. Sanad itu nyambung. Ketika ada seorang anak muda datang pada Nabi, ya Rasul, oh celaka ya Rasul. Apa? Celaka? Dia celaka. Ya maksud celaka apa? Ya Rasul, kapuan nah. Oh, siang hari ya Rasul, tujuannya terus jarak berhubungan ya Rasul. Ya Nabi tenang, karena Nabi apa kata Rasul wis, namanya juga wis terjadi si omongannya sudah bebaskan budak. Aduh ya Rasul, kaku pada Rasul. Ya sudah dapat budak ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, kok 1 bulan jebol apa Nabi? 2, Rasul jangan itu ya Rasul, kaku ya Rasul. Aduh salah kenapa? Mungkin nikahnya mendekati puasa. Akhirnya apa sudah habis pulang, kasih makan 60 orang miskin. Ya kan itu solusi. Jadi pertama bebaskan budak. Kan ini bukan puasanya tetap wajib mengqadha ya. Cuma ada namanya apa? Denda. Dendanya apa? Membebaskan budak. Kenapa? Karena yang dilanggar adalah berhubungan. Ternyata gak mampu ya Rasul. Ya sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu ya Rasul 1 bulan ya. Sudah pulang kasih
poso gak iso, nang orang miskin gak iso, ternyata dia balik. Kalau kita ya Allah miskin, apa? Ini kan begitu. Nanti nggak tenang, ngambil ke dalam rumah sekalian kasih kami pulang, kasih makan keluarga, kan enak. Ternyata apa? Melanggar dapat bonus. Tapi jangan lakukan itu. Artinya orang miskin itu biasanya ya salah satunya dengan cara itu. Maka para jamaah rahmati Allah, jadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Yang kedua, apa kata Allah? Apa hasil betul? Annama khalaqnakum abatha. Allah bertanya, apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kalian, kata Allah, abatha, sia-sia? Dikira aku, kata Allah, kami, maksudnya adalah Allah dan para malaikat itu ketika menciptakan manusia lewat perantara suami sama istri, karena Allah ciptakan abatha, sia-sia. Allah katakan, wa idza kunna natrujan, apakah juga kalian tidak yakin kalau akan dikembalikan? Itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan kita pasti tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Ibadah. Kenapa harus ibadah? Ya biar kembali ke rumah. Di mana rumah kita? Di surga. Rumah kita di surga. Apa buktinya rumah kita di surga? Turun Nabi Adam mengatakan surga. Terus diusir ke dunia untuk apa? Rekreasi. Dan itu rekreasi di dunia itu. Makanya Allah katakan di surat Al-Mulk ayat ke-15. Apa? Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min Allah yang menjadikan bumi dalun mudah. Untuk apa? Untuk ditempati dan untuk dilewati. Perintahnya apa? Famshu, maka berjalan akan di muka bumi, wa kulu min rizqi, rekreasi, dan jangan lupa kuliner. Itu perintah Allah. Makanya jangan nanti pulang tunjukkan pada suami Al-Mulk ayat yang ke-15. Ya, apa sih? Aku kok muncul kita disuruh rekreasi ya? Kok gak pernah rekreasi kita ya? Kok perlu bersih terus disuruh kuliner? Ini kok jenengan gak memperhatikan ayat ini? Apa kata suami? Saya diskon, dia itu adalah emas. Maka jawaban suami, baik, kita lanjut ke ini. Kemudian ini kita bahas sebentar akibat mencari ridho Allah. Jadi tujuan kita hidup hanya untuk mencari ridho Allah. Kita ibadah untuk mencari ridho Allah. Kita makan tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kita tidur tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kita lihat sebentar ada satu hadis sahih Tirmidzi. An rajulin min ahli Madinah. Ada seorang laki-laki ini dari Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Qala kataba Muawiyah ila Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Satu ketika Muawiyah mengirim surat kepada Aisyah. Saat itu Aisyah sebagai ummul mukminin. Apa ummul mukminin itu? Ibunya orang-orang mukmin. Artinya istri para nabi itu istrinya ummul mukminin. Apa kemudian? An uktubi ilayya kitaban tusini fihi wa la tukthiri alayya. Kata Muawiyah, wahai Aisyah, qala wahai Aisyah, apa? Nasihati aku, tulis nasihat kepadaku. Kemudian apa? Jangan diperbanyak nasihat itu. Maka dalam Aisyah radhiyallahu, kemudian Aisyah mencatat apa yang dicatat, apa yang ditulis oleh Aisyah. Kemudian kepada Muawiyah ditulis di talibannya. Amma ba'du, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar kata Aisyah, Rasulullah berkata, apa? Man iltamasa ridha Allah bi safatin nas kafahu
Allahu mu'natan nas. Ya, kata Aisyah kepada siapa ini? Muawiyah. Ditulis, man iltamasa ridha Allah, barang siapa yang mencari ridha Allah bisa nas, di saat semua orang sedang membenci kita. Artinya kalau ada orang mencari ridha Allah, walaupun gara-gara mencari ridha Allah kita dibenci oleh orang, kafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia dari beban manusia. Seperti ini. Kalau kita kan banyak ini. Kalau kita cari ridha manusia, capek, lelah, pikir gak tenang. Karena dulu orang mengatakan begini, aku akan bahagia. Dulu tanda bahagia dengan apa? Orang bahagia itu dikatakan dulu, aku akan bahagia ketika satu, aku jadi orang kaya. Ternyata kekayaan bukan sarana orang untuk bisa meraih bahagia. Ada satu tokoh yang kaya raya tapi tidak merasakan kebahagiaan. Sama. Orang bahagia? Enggak. Kenapa? Takut kemalingan. Karena dulu itu duitnya atau emasnya gak bisa dibentukkan berupa ATM dulu, gak bisa jadi emas yo, potongan emas. Saking takutnya sampai bikin gembok itu yang bisa buka itu harus 7 orang yang bawa kuncinya. Ini curi aja 7 orang itu baru bisa bawa kunci. Terus isi kayak obat. Bahagia, gak bahagia. Apa tandanya ketika datang perintah untuk menarik zakat? Apa jawabannya? Ini bukan zakat, tapi ini upeti. Ini gak bisa dibayar. Marah Nabi Musa, tenggelamkan Firaun, tenggelamkan Korun, tenggelam Korun dengan seluruh hartanya. Makanya kalau mendapati harta di bawah disebut dengan harta karun. Nama harta karun di mana? Di atas. Tidak ada. Rata-rata harta karun di bawah. Kaya. Ada katakan aku akan bahagia ketika aku punya jabatan. Ternyata tidak selamanya. Ada orang kaya di Jerman, namanya Adolf Hitler. Itu orang terkaya nomor 1 di Jerman. Tapi dia tidak bahagia sampai kemudian bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta. Mati. Kenapa? Kebanyakan duit bingung dapat jabatan. Dipikir bahagia, enggak. Ada seorang presiden Brasil, namanya saya lupa. Ini presiden Brasil. Ketika lagi menjabat presiden, maka dia ambil tembak, ditembak pasti jantungnya, mati, enggak bahagia. Ada orang yang mengatakan, aku akan bahagia kalau terkenal. Ya Allah, ada orang terkenal sangat jelas. Ada namanya Michael Jackson. Michael Jackson itu ya Allah, orang terkenal apa itu? Saking terkenalnya, mau tidur saja susah. Setiap mau tidur itu harus minum obat, tidur mau minum obat. Padahal kita kalau mau tidur kan pernah datang ke pengajian, cari tempat bersandar, luruskan kaki, tenang sudah benar. Dan jadi kita bahagia, kita bahagia gak bisa dinilai dengan terkenal. Justru karena terkenal tuh bingung. Coba deh lihat orang terkenal mau minum, kayak pernah saya lihat Ronaldo tuh pernah ngopi di pinggir jalan, mau begini, belum minum itu sudah ada 100 orang yang minta foto, kata dia minum. Enak kayak jenengan ini. Terus gak terkenal kemana ya enak, kemudian makan ya ditek ya orang gak noleh. Biasa makan ikan sampai kucing pada nangis. Kenapa? Kasih saya pernah. Iya, artinya ternyata kehidupan itu gak bisa dinilai dengan itu. Sampai kemudian ada orang terkenal seperti ini, bingung mau tidur. Kita alhamdulillah gak usah minum obat. Mesti ikut pengajian atau habis subuh ngaji ambil Quran. Ambil Quran sudah subuh atau baca zikir pagi habis subuh karena roto hafal biasanya kan begini.
Yang cinta juga artinya kita gak akan pernah dicinta oleh semua manusia. Tapi yang penting satu hal, kita cari ridho Allah. Tenang loh sebagai itu Allah. Kasih bingung undangan nikahan yang dibingungin namanya pakaian. Oh betul kote. Aduh ya harus foto kuning kan. Ini pertama. Atau bahkan beli hanya untuk bisa dress code. Padahal mohon maaf ibu, ketika sampai sana gak ada satupun orang yang noleh. Ayo, dengan perhatian orang lain, tidak kan kemana? Ya langsung makan. Kita makan habis pindah, bakso sudah, rawon sudah, kemudian apa? Kiki. Atau kalau orang Arab apa? Sate. Marah, boleh, sate, kepala, kambing. Kan ada orang noleh. Ibu sampai tek apa namanya itu? Bumbunya sate netes ke baju, bapak yang penting gak usah susu, itu aja kan. Maksudnya ya kan kita bangga kita. Pertama sudah 50.000 dan kalau saya kembali berarti ada 4 piring makanan. Salah satu pesen biasanya kita bahasanya. Dan saya itu begitu. Saya begitu. Saya kajian ya kalau acara mager itu apa ya? Pakai baju koko, songkongan datang ke sana, mau hanya tinggal makasih monggonya kemana? Makan, ya langsung makan. Habis makan, pulang. Terus apa penampilan 3 jam sebelum? Nunggu 3 jam sampai sana nggak ada orang noleh. Habis sampai sana kemudian apalagi panas, itu keringetan. Bodoh semuanya sini, sini sampai nalar ke sini. Makan itu sederhana, yang penting Allah itu walaupun banyak orang nggak suka itu nggak masalah. Nabi itu, tapi banyak yang nggak suka daripada yang suka di awal dakwah Islam. Makanya kalimatnya badan Islam Islam itu berangkat dalam kondisi asli. Jadi Nabi kenapa? Karena Nabi nggak menjalankan itu. Contoh ketika Rasulullah berjalan di pasar, ada perintah firman Allah, fasda bima tu'mar wa 'anil jahilin. Kata Allah, wahai Muhammad, sekarang saatnya engkau sudah menegakkan kebenaran. Tampakkan Islam wa 'anil jahilin dan tinggalkan orang-orang bodoh. Kau usah diperhati. Berangkat Rasulullah ke pasar. Kalimat yang satu, isyhadu tuflihu. Isyhadu tuflihu. Kata Nabi, bersyahadatlah kalian, niscaya kalian pasti akan aflah tuflih, beruntung. Di belakang Nabi ada sosok wajahnya putih, kalimatnya apa? Hantar, perempuan lantar. Apa kata dia? Jangan ikuti kewenanganku. Kewenanganku itu untuk ini. Jangan. Nabi isyhadu tuflihu di belakangnya. Oh jangan itu kewenanganku itu sana baru nonton ini. Siapa yang di belakang? Amannya katakan jangan ikuti Muhammad. Nabi noleh enggak. Coba Nabi kemudian sibuk bagaimana cek paman senang kepadaku. Pas dia noleh, paman coba untuk paman. Kalimat apa? Otomatis kalau hanya fokus pada satu orang namanya paman, maka yang lain tidak akan pernah mendengarkan Islam. Makanya selama kita berada di atas yang benar, berjalanlah walaupun di belakang banyak orang yang ngomongi. Itu konsep hidup dan itu cara sebetulnya buktikan. Apa buktinya? Badan gemuk itu tanda bahagia. Kalau yang kurus kita mesti makan oposisi. Iya kan? Oposisi dari kekuasaan. Perlakukan kata apa ya? Jika tidak makan, maka istri saya bilang begini. Ini status. Saya bilang blokir. Maksudnya blokir namanya apa? Cek itu lagi ya. Ngapain? Karena status orang-orang bahagia kita sedih. Blokir. Kan ada orang yang senang minum kopi bodoh kopinya. Benar. Makan sayur bodoh sayur ini cekrek. Kemudian apa? Ngopi pinggir jalan cekrek. Jadi kan status kita lu istri saya.
Dosa atau tidak? Dosa. Sana yang bahagia. Kenapa? Dosanya dihapus, ngalir ke kita. Makanya saya paling kalau sudah ada orang yang ini lebih baik daripada kita gak nyaman, blokir. Bukan blokir itu memutuskan persaudaraan, enggak. Cuma daripada persahabatan ini menyakitkan hati, lebih baik kita menghindarkan tujuan kita mencari ridho Allah. Makanya Aisyah ketika menulis surat, barang siapa yang mencari ridho Allah sampai manusia tidak suka, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Kemudian ini waman iltamasa ridho an-nas, dan barang siapa yang tujuan hidup hanya mencari ridho manusia, bisa khatillah, walaupun dengan cara dapat murka dari Allah, wa kalallahu ilan nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan biarkan dia bergantung pada manusia. Makanya belajar untuk tidak pernah punya tujuan hidup kecuali hanya untuk Allah saja. Tetangga merasa ini, yang penting Allah gak benci, aku gak masalah. Jangan dikatakan, oh saya berawal di saya begitu, Ustaz, susah. Yang kucing. Apa kucingnya? Ustaz ini saya coba aja. Kenapa? Karena kalau kita cari, karena ya dari awal kan memang saya sudah gak biasa di kampus, sudah gak biasa gak ada ikut tahlilan ini. Karena memang hati saya menolak, kan nyaman makan di saat lagi ada orang. Karena di kampung saya itu orang rata-rata secara materi bukan orang kaya, banyak orang miskin. Kebebani dengan harus nyangkan makan kan tambah beban. Kita yang makan enak aja, tapi ketika sudah 7 hari dihitung, ya Allah kesampingnya. Benar, itu kan beban. Sedangkan yang makan cuek saja itu kan kita bikinnya ke situ. Kenapa aku tidak bikin menjadi beban? Dan ketika ada orang sedih, harusnya aku yang nyumbang. Kenapa kok harus aku menjadi beban oleh mereka? Saya kata apa kan? Satu listnya salah disabar. Karena lama-kelamaan list mereka mandek. Ada acara ini mantek saya disuruh isi, ada acara akikah saya disuruh isi. Kenapa? Karena satu tujuan. Ketika kita mencari itu manusia, jadikan contoh ikut masuk kebiasaan itu. Yang gak senang tahlil pasti apa? Rasanya Ustaz ini bingung tengah-tengah di sana dibuang, di sini dibuang. Sudah cukup tujuan hidup kita untuk Allah, maka insya Allah pasti Allah akan memberikan kita siap? Gak usah dengan komentar orang, gak usah lihat status orang. Kenapa lihat status orang? Penasaran kan? Iya, karena penasaran itulah menjadikan gak tenang. Saya paling sering, saya jumpa orang buka status orang. Kalau memang sudah terbiasa buka apa, ini pasti info kajian itu aja ya. Oh ini mesti lucu-lucu, wis ikulah. Tapi ada orang kemudian kalimatnya puitis, kok menyinggung aku, berarti gak penting. Gak penting kan kita masalah. Tenang. Coba belajar tujuan hidup kita menyentuh Allah. Kenapa? Karena kalau salah niat ini berat salah niat. Terakhir, saya dikasih waktu 1 jam. Ya, 1 jam kan? Oke. Ini ketika kita bahas dasnya, ada lembah namanya Al-Ghaib. Pernah dengar kata Al-Ghaib? Ada di Al-Quran itu begini berbunyi, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ghayya itu artinya lembah. Ini berat itu. Lembah ini, mohon maaf, bukan disediakan bagi orang-orang kafir, tapi disediakan bagi umat Nabi Muhammad yang salah niat. Berat ini. Kenapa? Karena lembah ini semua neraka itu bermunajat kepada Allah. Kita sebentar, kita langsung terjemah. Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Jadi lembah itu ada di
dalam diriku ya Allah lembah ini. Kenapa? Karena ganasnya lembah. Neraka jahanam saja lembah. Ya Allah, lembah ini jangan sampai berada di dalam nerakaku ya Allah. Bahkan per hari sebanyak 400 kali beliau berdoa. Apa yang dirasakan? Kemudian apa? Ditanya, lembah ini disediakan uidda dzalikal wadi. Lembah ini disediakan lil muraid min ummati Muhammad, bagi para pelaku riya dari umat Nabi Muhammad. 4 itu yang akan terancam dengan neraka lembah ini. Bukan orang biasa, orang soleh semua. Apa tandanya orang soleh? 1, lembah ini disediakan di hamil kitabillah. Lembah ini disediakan bagi para hafidh Quran. Nah, kok bisa hafidh Quran dimasukkan ke dalam lembah al-ghaib? Ketika tujuan hafidh Quran hanya untuk dunia. Contoh, kenapa hafidh Quran? Biar nanti bisa ikut lomba tahfidz. Yang kedua, kenapa hafidh Quran? Biar nanti dituju itu menjadi imam sholat. Kemudian dapat pujian. Setelah dapat pujian nanti belajar metode apa? Bacaan, mungkin baca apa, bacaan Al-Quran. Jenisnya apa? Lagunya? Itu kan metode. Lagunya ada lagu, ya itu kan akhirnya nanti sholat rakaat pertama baca, kemudian nanti rakaat kedua baca, diubah itu. Kenapa? Tujuannya agar semua jamaah kemudian memuji. Kalau itu yang dituju, selesai. Makanya jadikan yang punya anak ingin hafidz Quran, perbaikinya. Kenapa ayah ingin menjadi hafidz Quran? Pertama, agar nanti engkau bisa mengangkat ayah masuk ke dalam surga. Kenapa ayah atau ibu paksakan engkau menjadi hafidz Quran? Agar nanti ketika engkau meninggalnya, tubuhmu masih utuh, tidak akan dimakan cacing tanah. Kenapa aku ingin engkau hafidz Quran? Agar engkau bisa nantinya memakaikan anggota untukmu. Kalau itu tujuannya, insya Allah mulia. Tapi kalau tujuannya benar jadi hafidz Quran, kenapa? Nanti biar jadi imam, nanti biar itu tujuan yang salah. Perbaiki dulu tujuannya agar tidak terancam dengan Allah. Yang kedua, wal musaddiqin fi ghairi dzatillah. Lembah ini Allah sediakan bagi para orang-orang yang senang sedekah, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Sedekah bukan untuk Allah. Makanya kalau sedekah bismillah. Gimana cara sedekah yang terbaik kata Nabi? Kata Rasulullah, rajulun tasaddaqu yaminu, orang yang sedekah tangan kanannya, la ya'rifu shimalu, tangan kiri. Kata, bukan berarti harus sedekah gimana, harus gini kan? Maksudnya sedekah yang tidak usah ditampakkan kepada orang. Bismillah, tulis nama. Pembangunan masjid pertama hamba Allah 500.000, bawahnya hamba Allah 300.000, kemudian bawahnya hajah Aminah 400.000, hajah Maimunah. Ini boleh. Yang lebih parah lagi sudah ditulis hamba Allah ketika diumumkan, alhamdulillah bantuan masjid untuk pembangunan kamar kecil dapat bantuan dari hamba Allah 500.000. Hamba Allah belakang itu hamba Allah, tapi ingin diubah niatnya agar apa? Tidak terancam dengan angka ini. Kemudian yang ketiga, ini wal hajj ila baitillah. Lembah ini Allah sediakan bagi hujjah, orang yang berhaji ke Baitullah, tapi dengan tujuan yang berbeda. Ini yang banyak sekarang itu. Saking ingin hajinya sampai orang kadang memalsu. Memalsu apa? Kadang pindah KTP, identitas dipindah. Dulu ketika masih awal-awal di Bali itu cepat. Banyak orang Madura, tinggalnya di Madura hanya KTP, pindah daftar di Bali. Setelah nanti selesai haji, ngurus perbedaan KTP. Hanya bikin itu, apa tujuannya? Kalau untuk tujuan
tulis haji itu sebagai tameng. Aku tidak boleh berbuat dosa. Kenapa? Karena aku termasuk orang yang sudah diampuni dosanya. Yang terakhir, bagi siapa? Walil kharij fi sabilillah, bagi orang yang berjihad di jalan Allah tapi tujuan yang berbeda. Kita perbaiki tujuan hidup kita hanya untuk Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Sudah mulai hari ini belajar melupakan cita-cita mendapatkan cinta dari semua manusia, karena kita tidak akan pernah mampu menjadikan semua manusia mencintai kita. Yang penting siapa? Allah ridho, Allah cinta, maka Allah akan mencukupkan. Satu konsep hidup dari Nabi Muhammad ini hafal kan bagi jenengan? Ya, satu hadis dari Nabi. Ini konsep hidup dari Nabi Muhammad. Lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Itu konsep hidup. Dihafalkan? Ya enggak, saya hafal sih. Maksudnya diingat. Konsep hidup dari Nabi Muhammad. Lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Apa artinya itu? Apa? Paham maksudnya? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi Muhammad, apapun yang terjadi selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Apapun ujian yang kau timpakan kepadaku, apakah aku dilemparkan ke musuh, ataukah kemudian aku disuruh kembali ke kota Makkah, atau bahkan disuruh hijrah ke tempat yang lain, apapun yang terjadi selama engkau tidak murka, aku tidak peduli. Kalau kayak begitu, insya Allah tenang. Kalimatnya apa? Apapun yang terjadi pada diriku, selama Allah tidak murka, aku tidak peduli. Siap? Insyaallah ya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Apapun yang terjadi selama Allah tidak murka, aku tidak peduli. Insyaallah ini akan saya sampaikan. Ada pertanyaan dari orang lain? Kenapa kita cinta sama Allah? Kenapa harus cinta kepada Allah? Ini pertanyaannya yang jawabannya panjang. Kenapa harus cinta kepada Allah? Satu. Jadi kenapa harus cinta kepada Allah? Bahkan kita dipaksa. Kenapa harus cinta kepada Allah? Gak boleh cinta kepada manusia. Karena kalau sudah cinta kepada Allah, maka Allah akan membalas cintanya kepada kita. Kalau sudah Allah membalas cinta kepada kita, maka ini faidah ahbabtuhu. Kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, untuk samahan, aku akan jaga pendengaran orang yang cinta kepada. Contoh, kayak kita cinta kepada Allah, ada kalimat-kalimat yang gak nyaman di telinga, Allah yang akan menjaga. Yang kedua, wa basarahu, dan Allah akan menjadi penglihatan yang alladzi yubsiru bih. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, maka Allah akan lindungi mata kita dari kemaksiatan. Ketika kita buka televisi, yang muncul pertama biasanya apa? Ya mungkin tujuannya dari pengajian, tapi muncul pertama bukan pengajian. Kalau sudah dicinta sama Allah, insya Allah tangan kita akan menggerakkan untuk menjadi pengajian. Itu pasti. Ketika lagi buka YouTube ada kemaksiatan, kalau Allah jatuh cinta, Allah nggak ridha. Kalau mata yang dicinta oleh Allah dipakai untuk bermaksiat, maka pasti Allah akan alihkan cinta mata kepada sesuatu yang dicintai. Makanya sahabat Ali mendapatkan gelar apa? Karramallahu wajhah. Apa artinya? Allah berikan karomah, kehormatan kepada wajah sahabat Ali. Kenapa? Suatu ketika beliau pernah melihat perempuan sama Rasulullah, kemudian pandang tidak alihkan lagi.
dibalas, kita dihujat kemudian dibalas dengan hujatan, maka malaikat pergi, yang datang itu syaitan. Kenapa harus cinta? Terakhir puncaknya Allah jawab di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Coba dibuka dari bawah. Kalau nggak bawah makin hafal. Apa kata Allah? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Terus walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jelas, ketemu? At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat ke-100. Kenapa harus cinta Allah? Agar Allah membalas cinta kita. Ketemu? Baik, apa bunyinya? As-sabiquna awwalun. Benar? Minal muhajirin wal ansar. Terus walladzina ittaba'uhum bi ihsan ya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Kalau sudah Allah ridho, apa manfaatnya? Lanjutannya. Terus wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Puncaknya ke situ. Kenapa harus mencintai Allah? Karena Allah akan balas cintanya. Kalau Allah sudah cinta, apa kemudian jaminannya? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya. Jadi kalau ditanya kenapa harus cinta kepada Allah, tujuannya agar Allah mencintai. Kan kalau mencari ridha manusia, Allah tidak akan ikut-ikut. Bahkan Allah murka dengan apa? Kepada orang-orang yang salah berniat, maka disebut dengan riya. Kalau sudah riya, Allah siapkan neraka, bahkan lembah al-khay yang berada di dalam neraka jahanam. Jadi belajar untuk mencintai Allah agar Allah mencintai kita. Tapi ingat, cinta itu tidak sekali. Artinya dapat ibadah sekali langsung dapat cinta Allah, enggak. Tapi cinta akan datang dengan istiqomah. Ya, sebab hadis kata Nabi apa? Fa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah ma dama wa in qalla. Ini amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dawam, madama, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun amalan itu sederhana. Siap? Insyaallah ya. Makanya kalau lewat taklim, ya Allah, aku lewat ingin apa? Aku ingin dapat cinta Allah lewat taklim. Jangan belajar istiqomah. Istiqomah itu nggak harus datang setiap hari taklim, ya. Barangkali jadinya sudah aku ikut taklim di sini. Rutinkan di situ dulu. Contoh hari Sabtu atau hari Ahad. Pokoknya setiap hari Ahad aku harus ikut kajian di sini. Maka kalau nanti ada kegiatan apapun, dahulukan yang ini. Dahulukan yang ini. Sedangkan kalau di luar hari Sabtu, contoh hari Senin, hari Kamis, hari ini mungkin apa? Bukan satu rutinitas. Kita mungkin pernah ikut sekali di sini. Hari ini saya nggak bisa nggak ikut. Tapi kalau belajar istiqomah, luangkan waktu. Contoh mungkin seminggu 2 kali, luangkan waktu di situ. Ada orang ngajak, Pak, itu kantor saya kemana? Aku ingin ke dokter. Maaf Pak. Jadi beda. Kalau di hari lain bismillah, kita namanya istiqomah. Bukan istiqomah setiap hari harus taklim. Artinya kalau nggak bisa hadir, bisa lewat kegiatan di rumah. Apapun yang bisa kita lakukan, insya Allah setelah itu bisa mendatangkan cinta Allah. Siap? Ada orang bersin, jawab ya rahmatullah. Ada orang bersin lagi, ya rahmatullah. Siapa tahu lewat doa orang yang bersin, ya habibullah, Allah dia mencintai kita. Ada yang lain? Mohon. Kalau kita menyampaikan namanya di depan itu, dalam perjuangannya dia kan baca Al-Quran sekian-sekian gitu ya.
pesantren. Yang sia-sia berarti apa? Perjuangannya selama dia menghafal atau langsung dimasukkan ke lembah tadi itu Iya, baik. Ada pondok pesantren itu ada dua modelnya. Ada pondok pesantren yang memang tujuan utama untuk menaikkan pamor pesantren dengan memperlihatkan outputnya, seperti pondok tahfidz. Maka pondok tahfidz ini akan menjual pondoknya dengan cara apa? Mengikutkan anak-anaknya lomba-lomba. Ini yang punya orientasi apa? Untuk menjual nama pondok. Ada pondok pesantren yang tidak mau di situ. Tujuannya hanya untuk Allah. Maka ketika anak sudah hafal, anak dilindungi untuk tidak ikut lomba-lomba dengan tujuan apa? Dia khawatirkan kalau nanti menang. Dia khawatirkan kalau nanti kemudian tambah bagus. Dia khawatirkan ada pujian-pujian yang kemudian berubah. Tujuannya hafal untuk Allah awalnya, karena sudah dapat panggung, berubah tujuannya untuk manusia. Maka kalau kayak begini, ternyata tergantung kondisi. Makanya seorang sahabat ini hadis itu ini dari hadisnya, Inna bagi berabad tapi al-khafi al-khafi itu artinya yang sering menyembunyikan. Makanya pernah seorang sahabat Nabi namanya Abu Dhar Al-Ghifari minta ya Rasulullah, berikan aku jabatan ya Rasul, kasih aku jabatan. Apa kata Nabi? Ya Abu Dhar, inna kadha'i Abu Dhar, engkau lemah, ojo bisa Abu Dhar. Berarti Nabi melihat potensi kalau nanti Abu Dhar ini jadi dapat amanah, dikhawatirkan membebani dan kemudian menjadi beban nanti pada hari kiamat. Makanya Abu Dhar gak dikasih. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa inna amanatun, sedangkan jabatan ini amanah. Wa inna isun wa inna isun wa inna yawmal qiyamati isun adama. Sedangkan jabatan ini pada hari kiamat itu isun, menjadikan orang terhina, wa nadama dan menyesal. Jadi ada pondok yang menghalangi daripada sudah capek lelah menghafal, tapi tujuannya untuk dunia dilindungi. Ada yang memang mungkin nanti dia yang menjaga diri hatinya, ada gitu. Bis nanti insya Allah hatinya sudah kuat, ya Bismillah tampakkan. Maka Nabi ada memilih sahabat untuk menjadi delegasi dakwah, ada yang tidak dipilih. Kenapa? Juga tergantung dengan kondisi. Dan selalu tidak akan ada yang sia-sia. Anak hafal Quran pun orang tua sudah terciptakan pahala, insya Allah. Selama tujuannya masih benar, insya Allah. Terakhir, monggo. Ya. Ada kalanya tadi memakai media sosial tadi masalah status. Kita merasa apa yang kita pasang di status itu berdampak baik buat orang, sehingga menjadikan kita apakah itu di maksud istiqomah. Jadi selalu memberi di status itu sesuatu yang untuk diri kita sendiri dan orang lain. Tapi ya itu tadi dari pandangan orang. Ada yang merasa bahwa itu ya itu tadi pintar, baik. Padahal sebenarnya itu tujuannya ada dua, untuk diri kita sendiri sebagai pengguna dan untuk orang lain yang merasa itu bermanfaat. Iya. Itu strategi metode dakwah. Metode dakwah itu beda-beda. Ada orang yang kadang bisa merasa tersentuh hatinya ketika membaca status. Ada orang bisa tersentuh ketika mendengarkan pengajian. Ada orang bisa tersentuh hatinya ketika disebutnya nyataan. Tergantung itu tuh metode. Yang tidak boleh itu ketika dalam bermedia sosial kita pribadi. Contoh, kayak kita lagi baca Quran, kita foto. Alhamdulillah pagi ini wajib jalan. Kalau ini gak ada manfaatnya. Untuk siapa? Untuk orang lain. Kenapa? Karena ini promo. Tapi kalau program ini monggo wajib latihan, artinya jalankan. Kalau kayak begini itu ada ajakan dan ini dakwah. Caranya gimana? Sebelum kita melaksanakan itu bikin status. Seperti kayak malam ya, tahajud, bikin jam 8 malam. Semoga besok lagi bisa sama-sama tahajud. Gak masalah, tidak ada unsur yang
Tapi kalau sudah kita melaksanakan baru menampakkan pada orang, disitulah kemudian ada unsur riya. Seperti alhamdulillah tahajud malam ini 11 rakaat. Wis piro Jadi kalau kita sudah melaksanakan, itu ditampakkan, itu bentuk dari sebuah riya. Tapi kalau belum kita mengerjakan, ayo sama-sama. Belum tentu kita kerjakan. Kenapa? Ayo sama-sama. Ternyata besoknya, maaf ya, malam mau tahajud, ya malam mau tahajud juga. Qadarullah haid. Padahal kita sudah ngajak. Berarti kita belum laksanakan. Tapi tidak perlu ada masalah ketika tujuannya hanya untuk apa? Pribadi kita. Seperti kayak gini kan di grup contoh ada program One Day One Hadis kan dijabarkan. Maka pertama sebelum ngirim di grup baca dulu itu hadisnya. Jangan sono copy paste kirim. Kirimnya belum baca, ini nggak benar. Jadi baca dulu, ini manfaatnya. Setelah bermanfaat untuk saya, kirim pada orang lain. Itu coba kita. Jadi yang nggak boleh dimandi status itu pertama ketika terkait dengan program pribadi kita, keluarga kita yang tidak ada manfaat untuk orang lain. Yang kedua, jangan pernah mengeluhkan urusan rumah tangga kita di media sosial. Maka jadikan kalau nanti ingin ikut grupnya Fatimah di dalam surga bagi seorang wanita, jangan pernah bikin status untuk urusan apa? Rumah tangga. Seperti begini, ya Allah suami saya kan ini grup kan, suami saya kok belum pulang ya. Manfaatnya untuk orang apa? Gak ada. Kalau kayak begitu jangan. Tapi kalau kemudian ya Allah semoga suami saya dalam berdakwah ini Allah berikan apa namanya kemudahan, dijauhkan dari sifat riya, diamini sama orang. Kita ada manfaat. Tapi kalau hanya sebatas promo untuk pribadi, tidak usah, lebih baik tidak usah. Kayak saya pribadi ada apa status kerja di sini, saya jarang. Kenapa? Kalau saya yang menyebarkan, apa manfaat? Fungsinya apa ya? Kalau saya pribadi, iya. Kecuali kalau orang lain, kayak jadikan di status ada contoh kajian di Metro, kajian di Nusantara, itu kan gak ngaruh ke saya karena orang lain. Tapi kalau pribadi yang nyebarin program itu diri kita, itu dikhawatirkan takut. Makanya saya gak berani. Lalu bisa jadi kalau mau ya sehari dengan 5, 6, tapi saya jauh kenapa? Aku takut kemudian nanti ada orang ngomong, ya Allah, subhanallah, subhanallah, di hati berubah. Coba kemudian, sok pamer, ya bukan bagi hati. Ya, jadi itu aja. Jadi kalau jadikan bismillah bikin khotbah yang bermanfaat seperti ungkapan kalimat apa? Jangan mencari itu manusia karena kau tidak akan pernah mampu menaklukkan semua hati manusia. Selesai nggak masalah. Itu belajar pribadi sekaligus juga untuk orang lain. Insyaallah jelas. Jadi bedain mana media dakwah dan mana media promosi untuk pribadi. Kan orang terkenal tadi seperti siapa? Michael Jackson ternyata kalah tenang. Lebih tenang orang biasa ke kajian bisa tidur. Satu lagi. Bagaimana itu caranya kita benar-benar Iya. Ya. Apa cara? Ya, gini pertama ini. Kenapa? Caranya yakini dulu. Aku butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada aku. Iya. Jadi dengan sholat kenapa? Karena butuh. Karena butuh apa karena kewajiban? Karena perintah. Ya, kalau jadinya karena kewajiban kepada Allah. Berarti kalau nggak wajib, berarti menganggap ke sholat itu masih satu kewajiban. Padahal itu satu kebutuhan. Makanya para sahabat itu ketika waktunya sholat diperlama, sujudnya lama, rukunya lama. Kenapa? Karena yang sedang ditunggu itu hanya sholat. Kalau kemudian sudah menjadikan sholat sebagai satu kebutuhan, itu ditunggu sholat itu. Maka kemudian kalau nanti terlambat tidak saat berjamaah, ada penyesalan bahkan kadang menembus dengan tebusan yang besar. Satu ketika Umar bin Khattab lagi berjalan melihat kebun kurmanya siap panen jadi. Saudara senang ngasih
kemudian keluar. Ketika keluar mau sholat asar mendapati di masjid sudah sahabat sudah bubar, terlambat. Apa kata Allah? Ya Allah, mohon maaf ya Allah, gara-gara kebun-kebunku ini ya Allah, aku terlalaikan dari sholat berjamaah. Apa kata Allah? Mulai hari ini semua kebunku aku sedekahkan untukmu ya Allah. Kalau kayak begitu, gak lama itu habis rumah kita. Coba, gara-gara motor ini aku telah ke masjid. Sedekah. Gara-gara jualan ini ya Allah, aku terlambat sekali waktu. Sedekah. Artinya apa? Karena para sahabat itu menjadikan sholat itu adalah interaksi dia dengan Allah, maka jadi pertama. Ini yang kemudian kita rubah itu. Coba jangan jadikan sholat sebagai beban, jangan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kenapa? Karena butuh kita berinteraksi dengan Allah. Caranya gimana? Ini yang butuh latihan. Berat di sini latihannya. Kenapa? Karena urusan hati. Gimana caranya? Ya ada kalimat. Man lam ya'rifullah lam ya'rif nafsuh. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan mengenal dirinya. Maka untuk menumbuhkan ini, itu harus mengenal Allah terlebih dahulu. Untuk mengenal Allah, ini disebut dengan ma'rifatullah. Iya, artinya nanti dia arahnya ke situ dulu. Jadi cuma langsung mengenal Allah itu kalau tujuannya kenapa? Kalau sudah mengenal Allah, maka menjadikan Allah sebagai tujuan, maka rindu bikin sholat, terus bikin sedekah, bikin ini yang nanti harus dikuatkan dengan ma'rifatullahnya. Kalau ma'rifatullah sudah nyaman, terus tenang di situ. Dia seorang Sa'ad bin Zubair. Sa'ad bin Zubair itu ketika ditangkap sama Hajjaj bin Yusuf, beliau kemudian disuruh tidur di dalam gereja. Karena dari Madinah menuju ke Yaman itu perjalanan saat itu sudah malam, disuruh tidur di gereja. Kalau di luar membahayakan. Apa kata Sa'ad bin Zubair? Tidak, aku tidak akan tidur di dalam, demi Allah aku akan tidur di luar. Apa yang dilakukan? Ketika lagi tidur di luar, tahajud. Di saat lagi tahajud, ada singa yang sudah siap menerkam di sampingnya. Sa'ad bin Zubair. Beliau gak berubah, tetap sholat tenang. Kemudian setelah sholat berdoa begini, ya Allah, kalau memang Engkau mengutus singa ini dan aku ada rezekinya untuk singa ini, maka aku tidak akan pernah melawan, ya Allah. Ya. Jadi kalau memang singa ini datang ke sini karena aku ada rezekinya, ya Allah, aku akan diam dan aku tidak akan melawan. Tapi kalau singa ini datang hanya untuk mengganggu ibadahku kepadamu, maka aku akan berdoa, ya Allah, agar singa ini dihancurkan. Lari singanya itu, belum tidak berdoa. Coba dengan praktek. Lari kenapa? Karena beda. Beda apa? Beda pengenalan, ma'rifatullah beda. Beliau gak pernah gantung pada siapapun. Kita kan masih ciri-ciri. Itu mungkin banyak. Ya Allah, masih kecil-kecil. Ya Allah, selamatkan sampai gemetar ini. Tapi kalau sudah ini lari ya, karena dia tidak kenal, karena tahu tidak mungkin kalau memang aku bukan rezekinya, dia tidak akan pernah melukai. Itu yang perlu kita itu. Kita rezeki, ya Allah, rezeki saya diambil orang lain, padahal tidak akan pernah rezeki diambil orang lain. Yakin, dengan itu saya pernah membuktikan. Cuma pertama dia punya, saya ketika kajian, maaf itu dikasih jajan di atas meja. Yang lain langsung dikasih di depan sambil dengan pengajian sambil makan enak. Kan nggak mungkin ustaznya sambil makan, kan nggak mungkin. Itu sudah ditaruh di situ. Ternyata ketika sudah datang waktunya isya, dan sampai isya, saya nggak mungkin makan dulu. Itu sudah ada, saya langsung menghadap ke arah kiblat, dulu makan. Meja ini ditaruh ke belakang. Meja ditaruh ke belakang. Ketika ditaruh ke belakang, habis sholat Jumat, duanya anak-anak jajan. Saya benar di depan jajan. Benar, ini kan ceritanya seorang membuat sederhana tapi menyadarkan kita. Jajan. Benar, bukan kecil itu. Ya sama polisi semua sahabat. Dan banyak yang kejar-kejar itu. Rebutan justru. Ya, itu. Pulang. Gratis semuanya. Artinya gak dikasih. Sama teman saya, ya Allah, rezeki ya.
tabungan jatah kita. Padahal tinggal masukkan ke mulut jadi rezeki kita. Tapi kalau bukan jadi rezeki kita, ada aja rintangan. Ini anak kecil. Kadang biasanya dibawain nasi dari jamaah ketika pulang, saya masih bawa sepeda, ngisi ke tempat lain, tak gantung di depan. Itu kadang hilang, bukan hilang, ya, tetap utuh, hanya lauknya yang hilang. Berapa kali itu Bu? Hanya hilang, tinggal bumbunya. Nanti yang itu Allah berdosa. Berarti seminggu juga nyamain. Itu sih mana? Ya sudah, memang bukan rezeki. Artinya kalau sudah ma'rifatullah, ini yang perlu dikuatkan. Sekarang hanya sebagai pengantar dulu, penguatkan. Kenapa? Kalau sudah ma'rifatullah selesai, maka hidup tidak akan pernah merasakan sedih dan tidak akan pernah berkeluh kesah. Makanya para sahabat tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa? Karena semuanya tahu yang ngatur Allah. Kita hanya tinggal jalani, kita tinggal jalani isi besok ke malam ke Strakato. Jalani aja, Allah yang ngatur. Ini yang perlu ditumpukan. Gimana caranya? Kuatkan ma'rifatullahnya. Insyaallah jelas. Gimana cara menguatkan ma'rifatullah? Ya ngaji dulu. Lain waktu nanti dibahas. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.